yang baik. Bapa di surga, kami mau belajar, berkatilah kami agar belajar kami berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana, Ibu Petra. Iya, Ibu. Nah, di sini Ibu mau membawa materi yaitu interaksi sosial. Nah, sebenarnya dibagi dulu ya materinya. Nah, di situ di dalam yang Ibu kasih materi sama kalian itu ada di situ pengertian interaksi sosial. Nah, pengertian interaksi sosial. Siapa yang tahu apa itu interaksi sosial? Orang bertindak, Bu. Iya, terus siapa lagi yang bisa juga? Siapa lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Tidak ada. Oke. Di sini kita baca sama-sama. Interaksi sosial adalah cara orang bertindak dengan orang lain dan bereaksi terhadap cara orang lain bertindak. Itu seperti Ibu ngomong sama anak Ibu, Petra. Nah, Ibu itu artinya interaksi sosial, berbicara. Ibu ngomong sama Petra, Petra pun memberikan tindakan sama Ibu, yaitu bicara langsung. Seperti itu namanya interaksi sosial. Nah, sekarang di sini faktor terjadinya interaksi sosial. Itu yang pertama adalah imitasi. Apa itu Bu imitasi? Imitasi adalah istilah yang digunakan oleh para ahli sosial untuk menggambarkan cara seseorang meniru perilaku orang lain. Itu artinya misalnya ini, Ibu lagi nyapu, kan? Nah, anak Ibu Selani karena melihat Ibu pernah nyapu di dalam ruangan, anak Ibu Selani nyapu juga di rumah. Itu namanya dia mengikuti cara Ibu berperilaku di kelas. Dia juga membersihkan ruangannya di sekolah, di rumah juga seperti itu. Nah, identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi adalah hampir sama dengan imitasi, yang berusaha mengubah sikap seidentik mungkin dengan orang lain. Itu artinya semirip mungkin dengan orang lain, dengan apa yang Ibu lakukan tadi. Misalnya gaya Ibu memang tangan Ibu, misalnya tangan kirinya Ibu buat nyapu itu di atas, dia juga mengikutkan tangan Ibu di atas. Ada juga nyapu yang tangannya sebelah kanan di atas gitu. Dia mirip seidentik mungkin gitu. Yang ketiga ada juga yang namanya sugesti. Sugesti adalah proses di mana keadaan fisik atau mental dipengaruhi oleh suatu pemikiran atau gagasan. Nah, di sini itu seperti mempengaruhi pemikiran. Misalnya, Ibu membilangkan kita itu harus rajin cuci tangan supaya kuman-kuman tidak lengket di tangan kita. Itu namanya Ibu mencuci pikiran kalian, mensugesti kalian supaya kalian itu rajin-rajin mencuci tangan karena biar sehat. Itu motivasi adalah tentang keinginan internal seseorang untuk mencapai sesuatu yang penting bagi dirinya. Itu artinya motivasi. Ibu sering memberi kalian motivasi seperti ini. Nanti anak-anak setelah sampai di rumah kita ngerjakan PR jangan lupa. Supaya apa? Supaya kita itu semakin pintar, supaya kita itu semakin tahu apa itu pembelajaran gitu. Namanya motivasi supaya kita bisa sukses untuk mencapai cita-cita kita. Nah, di sini juga ada namanya simpati. Simpati adalah perasaan sedih untuk orang lain atau tindakan mengungkapkan perasaan sedih. Misalnya, Petra nih, dia kehilangan duit, datang Selani. Selani itu melihat Petra nangis. Kenapa kamu menangis? Seperti itu. Lalu Petra bilang, duit saya hilang, kayak gitu. Kenapa duit kamu hilang? Iya, saya nggak ada lagi jajan. Nah, itu artinya Selani di situ udah kasihan. Dia memberikan makanannya sedikit sama Petra supaya Petra bisa makan. Itu artinya si Selani simpati sama Petra. Nah, lalu yang terakhir ada empati. Nah, apa empati? Empati sebenarnya hampir sama pengertiannya sama simpati, namun lebih mempengaruhi emosionalnya. Seperti dia lebih merasakan yang dirasakan Petra. Simpati tadi memang dia mengerti, tapi dia lebih merasakan yang dirasakan si Petra, seperti itu. Lalu di lembar yang kedua ya, Nak, lihat dampak sosial dan budaya masyarakat perbatasan wilayah dan desa pemerintah Joko Widodo dalam periode pertama
pemerintahnya telah memprioritaskan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satunya dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur yang dirasakan adalah mulai dampak sosial dan budaya. Apa dampak sosial budaya dan interaksi sosial ini? Itu dampaknya bisa komunikasi. Kita bisa misalnya dampak yang dirasakan itu mulai meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan dikarenakan terjadinya fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, bandara, dan pelabuhan. Selain itu, karena wilayah yang terpencil karena dampak dari pembangunan. Lalu di situ perlunya yang namanya komunikasi. Itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial tadi. Lalu di sini yang pertama itu masyarakat kota. Pemerintah masyarakat kota itu dimunculkannya isu-isu seperti bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan perkembangan yang berhadapan dengan jumlah lahan yang tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme pembebasan tanah dan pencabutan hak atas tanah yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Baru yang ketiga itu masalah kesehatan lingkungan seperti air minum, polusi udara, dan yang seperti terjadi seperti sekarang itu COVID-19 ya anak-anak. Baru yang keempat itu adalah tidak memadai pembuangan limbah, pencemaran badan air, dan hilangnya daerah hijau. Gangguan ekologi dan sumber daya emisi bahan ekonomi dan rumah kaca. Lalu di situ selain isu-isu yang terdapat dalam masyarakat kota tadi, di sini juga ada dampak positif yang timbul di dalam isu-isu yang masyarakat kota tadi itu. Yang misalnya pertama, dampak positifnya yaitu kelancaran lalu lintas. Yang kedua, percepatan penyediaan infrastruktur. Yang ketiga, kesempatan kerja dan peluang usaha. Yang keempat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, di sini ada namanya dampak negatif. Boleh anak Ibu Selani bacakan dampak negatifnya apa, Nak? Yang pertama, pengadaan lahan, Bu. Ya, yang kedua? Yang kedua, terganggunya estetika lingkungan. Yang ketiga? Konflik atau dan keresahan sosial. Yang keempat? Sikap dan persepsi masyarakat hubungan sosial. baik. Oke. Itulah dia dalam masyarakat kota. Nah, kalau dampak dalam ekonomi seperti itu seperti Indonesia yang mengalami defisit infrastruktur yang akut sejak krisis ekonomi. Itu di Indonesia ekonomi selalu. Terus yang kedua itu undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu salah satu pembangunan yang dipimpin oleh Jokowi itu adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Lalu di lembar yang ketiga, Nak, itu ada juga yang keempat yaitu infrastruktur ini masih pasif, praktis, tak berdampak banyak kepada pertumbuhan ekonomi dan dalam 4 tahun terakhir. Lalu dampak lingkungannya, apa saja Bu dampak lingkungannya? Seperti wahana lingkungan hidup, menilai proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi Yusuf Kala berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan masyarakat seperti beberapa pembangunan jalan dan bandara. Lalu dampaknya lagi bagi emisi gas rumah kaca, yaitu sementara itu kebijakan yang dilakukan yaitu menimbulkan beberapa PLTU batubara telah menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan seperti terjadi di daerah Batang puluhan petani. Nah, itulah dia dampak lingkungan yang terjadi di lingkungan kita anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi sama anak-anak.
saya lagi sama Irma ngomong, itu namanya apa? Interaksi. Ya, interaksi sosial, bagus. Nah, nanti Ibu kasih latihannya sama kalian. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya nanti di rumah ya anak. Jangan lupa dikumpul. Nanti Ibu konfirmasi untuk tugasnya ya anak. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih buat waktunya. Selamat